Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Indra Perdana, satu-satunya channel yang memberikan informasi seputar motor baru dan motor bekas yang ada di daerah Samboja. Dan saat ini di depan saya sudah ada nih motor Vespa LX125. Nah, kira-kira bagaimana spesifikasinya dan juga berapa harganya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Ini dia Vespa LX125 nih teman-teman. Untuk pilihan warnanya ada 3 ya. Ada warna merah, abu, dan juga putih yang seperti di depan saya saat ini. Nah, untuk panjang dari motor ini sendiri sekitar 1770 mm, sedangkan untuk tinggi tempat duduknya itu sekitar 785 mm. Nah, bagi teman-teman yang memiliki tinggi badan di bawah 160 cm, motor ini masih sangat butuh effort ya, masih butuh jinjit lah. Tapi untuk kenyamanan dan kecocokan, motor ini masih sangat cocok dan nyaman untuk digunakan teman-teman. Oke, mari kita bahas dari bagian atasnya ya. Nah, untuk di bagian atasnya sudah terdapat batoknya ya. Ini warnanya warna putih susu ya, kalau bisa dilihat dari secara langsung nih teman-teman. Jadi ini berbahan plastik halus. Lalu terdapat headlamp ya, ini tentunya sudah LED bulat gitu ya. Dan untuk di bagian handle-nya ini chrome ya, kanan maupun kirinya. Dan untuk di bagian dasinya nih teman-teman, terdapat plat dudukan, ini berbahan plastik kasar, warnanya warna hitam doff, dan juga terdapat emblem nih Piaggio ya, warnanya biru dan juga hijau. Lalu untuk di bagian dasinya juga terdapat 3 lubang nih ya, dari ukuran kecil hingga ke bagian besarnya. Terdapat list chrome di setiap lubangnya teman-teman. Oke, lalu untuk di bagian sebelah sini terdapat emblem juga nih Vespa, warnanya warna chrome teman-teman ya, hanya ada di sebelah kanannya, sedangkan untuk di sebelah kirinya dia polos teman-teman. Oke, lalu untuk di bagian sebelah sini, ini untuk lampu sennya sepertinya masih menggunakan lampu bolam biasa ya, karena ini memang yang unit tahun 2023. Lalu untuk DRL nya ini sudah LED ya. Oke, lalu untuk di bagian fairing sebelah kanan seperti ini penampakannya. Lalu untuk di fairing sebelah kiri, nah seperti ini dia ya. Oke, lalu kita turun ke bagian fender depan nih. Di sebelah sini tidak terdapat stripping sama sekali ya, tentu berbahan plastik halus tentunya. Lalu untuk di bagian pengereman ini disc brake ya teman-teman, yang disc yang digunakan ini non-wave, dan untuk ukurannya ini sekitar 200 mm teman-teman. Dan untuk suspensinya suspensi tunggal. Dan untuk ban yang digunakan ini ukurannya 110/70, ringnya ring 11 teman-teman, ban tubeless tentunya, dan ban Maxxis yang digunakan. Dan untuk velgnya sendiri ini warnanya abu glossy ya. Nah, seperti ini dia penampakannya teman-teman. Jadi terdapat 5 palang dan setiap palangnya terdapat lubang seperti ini. Keren ya. Oke, lalu kita pindah ke bagian kokpitnya nih. Nah, untuk di bagian speedometer ini campuran analog dan juga digital ya. Jadi terdapat indikator kecepatan di bagian atasnya, lalu di bagian bawahnya juga ini nih MPH ya, seperti itu. Lalu terdapat emblem juga ya, emblem Vespa di dalam speedometernya. Lalu untuk di bagian panel-panelnya nih, untuk tombol-tombolnya di sini ada untuk lampu jarak dekat, lampu jarak jauh, lalu ada lampu sen, klakson, electric starter. Lalu untuk menyalakan atau mematikan lampunya ada di sebelah sini dan ada modenya. Nah, ini untuk mengubah atau mengatur menu-menu yang ada di bagian digitalnya teman-teman. Jadi di sebelah sini ada indikator BBM-nya, indikator odometernya juga ada di sebelah sini ya. Oke, lalu untuk di bagian hand gripnya sendiri nih, nah khas Vespa banget ya. Nah, seperti ini dia. Jadi terdapat gerigi seperti ini ya, agar tidak licin teman-teman. Bahannya bahan karet tentunya. Lalu untuk di bagian sebelah sini, jadi ini tidak bisa dibuka ya teman, karena kebetulan kuncinya tidak ada nih.
Dan tentunya ini semua berbahan plastik halus ya, warnanya warna putih polos, tidak terdapat striping sama sekali ya. Dan untuk di bagian, oh ya, kita lupa notice nih untuk kaca spionnya ya, bulat seperti ini teman, warnanya warna chrome ya. Jadi memang untuk LX125 ini warnanya putih, itu listnya list chrome ya, dari handle-nya, kaca spion maupun di bagian list body-bodinya teman ya, seperti ini juga ya. Jadi memang warna putih dipadukan dengan list chrome. Nah ini juga di bagian headlampnya seperti itu. Lalu untuk di bagian step-floornya nih, nah seperti penampakannya ya, jadi cukup luas juga, cukup panjang dan juga lebar. Lalu untuk di bagian penempatan kaki, ini bahannya karet ya teman-teman ya, warnanya warna hitam, dan juga di sebelah sini ada tulisan warna Vespa ya. Ini juga bahannya, kalau ini bahannya plastik kasar teman-teman. Oke, lalu untuk di sebelah sini juga ada hooknya ya, hooknya berada di bagian ujung joknya. Oke, lalu untuk di sebelah sini, di sini ada juga footstepnya, berbahan plastik kasar tentunya ya, terdapat garis-garis nih seperti ini. Nah ini dia ya. Oke, lalu untuk di bagian joknya, seperti ini penampakannya, cukup panjang tidak juga ya, tapi cukup lebar lah. Jadi terdapat jahitan juga ya, berwarna silver sepertinya di bagian tengah maupun di bagian sisi-sisinya nih teman-teman. Lalu terdapat behel juga nih ya, begitu lebar, mengikuti dari model belakang dari motor ini teman-teman. Oke, lalu untuk di bagian bodi sebelah kanan, nah seperti ini ya, jadi tidak terdapat striping sama sekali ya. Jadi memang LX125 ini tampak elegan seperti itu. Dan untuk di sebelah sini terdapat emblem Vespa ya, yang begitu lumayan besar, warnanya warna chrome. Dan untuk di bagian sini deh, untuk di bagian stop lamp ini sepertinya juga masih menggunakan lampu bolam biasa, begitu juga dengan lampu sennya teman-teman. Nah di sini juga ada yang menarik nih. Nah di sini juga ada tulisan Vespa ya, keren ya. Dan untuk di bagian fender belakang ini berbahan plastik kasar tentunya, untuk peladukannya menyatu dengan di bagian fendernya. Di sini juga terdapat maca kucing ya, berkacamika warna merah. Dan untuk cahaya plat dudukannya didapatkan dari sebelah sini teman-teman. Nah ini dia ya. Oke, lalu untuk ban yang digunakan di bagian belakang ini ukurannya 120/70, ringnya ring 10. Kalau yang di depan tadi ring 11, nah kalau yang di belakang ini ring 10. Ban tubeless dan ban Maxxis yang digunakan untuk di Vespa ini teman-teman. Untuk velgnya sama ya, warnanya abu glossy. Dan untuk pengereman di bagian belakang ini masih menggunakan sistem tromol. Lalu untuk di bagian filter udara ini berbahan plastik kasar. Begitu juga dengan di bagian CVT-nya ya, di sebelah sini warnanya warna hitam doff. Dan untuk di bagian cover CVT di sebelah sini ini besi teman-teman ya. Dan untuk mesin yang digunakan mesin injeksi ya, 125 cc berpendingin udara, silinder tunggal dengan 3 katup teman-teman. Dan untuk kapasitas penggantian oli berkalanya sekitar 1,3 literan. Dan di sebelah sini juga ada yang menarik ya. Nah, ada ukiran Vespa. Ya, keren banget. Nah, di sebelah kanannya sudah terdapat knalpot ya. Jadi knalpotnya ini warnanya berbeda ya dengan di bagian silencernya. Nah, di sini dia kayak warna gold gitu atau coklat lah ya. Nah, lalu untuk di bagian silencernya warnanya warna hitam. Dan untuk cover mufflernya ini bahannya plat ya teman-teman, bukan berbahan plastik kasar. Warnanya warna hitam, terdapat 3 lubang di sebelah sini. Dan sedangkan di bagian cover kipasnya ini berbahan plastik kasar, warnanya warna hitam, terdapat kisi-kisi di bagian tengahnya. Lalu untuk hagernya juga ada nih teman-teman di Vespa ya. Ini warna hitam berbahan plastik kasar tentunya. Tambahan sedikit karena ini tidak bisa dibuka. Jadi untuk info tambahannya, untuk bagasinya ini sekitar 22 liter, sedangkan untuk kapasitas tangkinya itu sekitar 7 literan teman-teman. Nah 1 liter itu bisa mencapai 50 km per liter.
Untuk harga dari motor Vespa LX125 ini sekitar Rp55.400.000 untuk OTR Samboja.